Kadang, kebahagiaan datang dengan cara yang sederhana. Seperti pagi itu, ketika Sinta, seorang istri muda, mulai merasa tubuhnya berbeda. Perutnya terasa kembung, kepala ringan, dan setiap aroma masakan membuatnya ingin menutup hidung. Awalnya, ia pikir hanya kelelahan, tapi hari berganti hari, rasa mual itu tak kunjung hilang. Hingga akhirnya, sang suami, Raffi, dengan wajah penuh perhatian berkata lembut, "Sayang, gimana kalau kita coba tes pack aja? Siapa tahu." Dengan tangan bergetar, Sinta membuka bungkus kecil itu. 5 menit terasa begitu lama, dan saat 2 garis merah perlahan muncul, ia menatap Raffi. Air mata menetes, tanpa kata. Bahagia, haru, sekaligus takut, semua jadi satu. Hari itu menjadi awal baru bagi mereka. Mereka saling berpelukan erat, berjanji untuk menjaga satu sama lain. Raffi mulai lebih perhatian, menyiapkan sarapan ringan, memastikan istrinya cukup istirahat. Tapi ternyata kehamilan tidak semudah yang mereka bayangkan. Setiap pagi, Sinta mulai sulit menelan makanan. Nasi yang dulu harum, kini terasa menyesakkan. Bau sabun, minyak goreng, bahkan aroma kopi yang disukai suaminya membuatnya ingin muntah. Tubuhnya makin lemah, berat badan mulai turun. Raffi mulai cemas. Ia tahu istrinya butuh pertolongan. Maka pagi itu, mereka berdua berangkat ke klinik terdekat. Seorang bidan berhijab menyambut dengan senyum hangat. "Selamat ya Bu, ini tanda-tanda awal kehamilan. Tapi nanti kita periksa lebih lanjut ya." Sinta mengangguk pelan, sembari menahan mual yang belum juga reda. Di ruang periksa yang sederhana, Sinta duduk di kursi dengan wajah pucat. Bidan memasang stetoskop di perutnya, lalu tersenyum lembut. "Kehamilanmu masih muda, sekitar 7 minggu. Wajar kalau sering mual. Tapi kamu harus tetap makan ya, meski sedikit." Sinta hanya mengangguk pelan, menatap lantai. Bidan kemudian menjelaskan tentang perubahan hormon di awal kehamilan, bahwa tubuh sedang beradaptasi, dan rasa mual itu tanda bahwa janin mulai tumbuh. Tapi ia juga berpesan, bila muntah terus-menerus hingga tak bisa makan atau minum, maka harus segera ke rumah sakit. Hari-hari berikutnya, Sinta mencoba mengikuti saran bidan. Ia makan biskuit kecil setiap 2 jam, meminum air jahe hangat, dan berusaha tersenyum. Namun, setiap kali makanan menyentuh lidahnya, tubuhnya langsung menolak. Hingga akhirnya, Sinta benar-benar tak mampu lagi menahan muainya. Suatu malam, Sinta terbangun. Ia berlari ke kamar mandi, muntah berulang kali hingga tubuhnya gemetar. Raffi panik. Ia membasuh wajah istrinya, menuntunnya kembali ke tempat tidur. "Sayang, kita ke rumah sakit besok ya. Aku takut kamu dehidrasi." Pagi itu, tubuh Sinta semakin lemah. Bibirnya kering, wajahnya pucat. Ia sudah tak sanggup lagi meneguk air putih. Dengan langkah pelan, Raffi membantunya berdiri dan menggandengnya menuju mobil. Dalam hati, Raffi hanya berdoa, semoga istrinya kuat di perjalanan menuju rumah sakit Sinta Teh Jiang. Matanya tertutup, tubuhnya bersandar di kursi mobil. Sesekali, Raffi melirik dengan wajah cemas, menggenggam tangannya erat. "Sebentar lagi kita sampai ya, tahan sedikit lagi." Sinta mengangguk lemah, tanpa suara. Rumah sakit kecil itu tampak sepi pagi itu. Seorang perawat segera membawa kursi roda. Sinta digiring masuk ke ruang IGD, sementara Raffi mengikuti dari belakang dengan wajah penuh kekhawatiran. Hari itu menjadi titik di mana perjalanan kehamilan Sinta berubah menjadi perjuangan. Di ruang IGD yang tenang, Sinta berbaring lemah di tempat tidur. Tangannya diinfus. Tetesan cairan mengalir perlahan ke tubuhnya. Bidan datang memeriksa tekanan darah, lalu tersenyum lembut. "Kita bantu ya Bu. Kamu dehidrasi karena muntah terlalu sering. Tapi tenang, janinmu masih aman." Kondisi yang dialami Sinta disebut hiperemesis gravidarum. Mual muntah berlebihan pada awal kehamilan, hingga tubuh kekurangan cairan dan nutrisi. Tak semua ibu mengalaminya. Tapi bila terjadi, perawatan medis sangat penting. Karena bukan hanya tubuh ibu yang lemah, janin di dalam rahim pun bisa ikut kekurangan asupan. Sinta hanya bisa menatap langit-langit kamar. Suara alat medis terdengar perlahan, menandai setiap detik yang berjalan. Raffi duduk di samping ranjang, menggenggam tangannya erat. "Istirahat ya sayang, aku di sini." Di balik lelah itu, ada kehangatan cinta yang menenangkan. Setelah 2 hari dirawat, Sinta mulai bisa meneguk air sedikit demi sedikit. Nafasnya tak lagi sesak, wajahnya perlahan memerah. Bidan yang sama datang membawa bubur hangat dan berkata, "Pelan-pelan ya Bu, jangan dipaksa. Sedikit tapi sering." Sinta menatap bidan itu, tersenyum lemah. "Terima kasih Bu, saya kira saya nggak kuat." Sang bidan membalas dengan senyum lembut.
Ibu hebat, setiap kehamilan memang punya perjuangan sendiri. Yang penting, ibu mau berjuang dan tidak menyerah. Hari demi hari, kondisi Sinta mulai membaik. Cairan infus mulai dikurangi, makanan ringan sudah bisa masuk perlahan. Di wajah Raffi, terlihat rasa lega yang dalam. Ia menyadari betapa besar perjuangan seorang ibu, bahkan sebelum anak itu lahir ke dunia. Malam itu, Sinta menatap langit-langit rumah sakit sambil mengelus perutnya. "Nak, terima kasih ya, sudah bertahan di dalam sini." Air mata mengalir, bukan karena sakit, tapi karena rasa syukur. Ia tahu, inilah awal perjalanan panjang menuju peran barunya, menjadi seorang ibu. 2 hari kemudian, kondisi Sinta jauh lebih baik. Warna di wajahnya mulai kembali, tubuhnya terasa lebih ringan. Bidan datang membawa senyum hangat dan berkata, "Kalau kondisimu stabil sampai siang, nanti boleh pulang ya, Bu." Sinta tersenyum haru, matanya berkaca-kaca. Di ruang yang sama, Raffi merapikan barang-barang kecil di meja. Di hatinya hanya ada rasa syukur. Perjuangan beberapa hari terakhir membuatnya menyadari betapa kuatnya seorang perempuan. Dan ia berjanji, mulai hari itu, ia akan jadi suami yang lebih sabar, lebih lembut, lebih siaga. Sebelum pulang, bidan memberi beberapa pesan penting. Kalau nanti di rumah masih terasa mual, jangan langsung makan berat. Coba makan biskuit, roti tawar, atau buah dingin. Hindari makanan yang berlemak atau berbau tajam. Sinta mendengarkan dengan seksama, mencatat semuanya di ponsel. Dan yang paling penting, lanjut bidan. Kalau mulai tidak bisa makan atau minum lagi, segera kembali ke klinik ya, Bu. Jangan tunggu sampai tubuh lemas. Kehamilan itu butuh tenaga. Dan ibu juga harus dijaga. Sinta mengangguk lembut sambil mengelus perutnya dengan penuh kasih. Siang itu, mereka akhirnya pulang ke rumah. Udara terasa berbeda. Sejuk, damai, seperti menyambut awal baru. Di rumah, Sinta duduk di kursi ruang tamu, menatap jendela dengan tenang. Di tangannya, masih menempel bekas infus yang kini terasa seperti tanda perjuangan. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Sinta mulai belajar mendengarkan tubuhnya. Saat mual datang, ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu minum air perlahan. Ia mulai makan dalam porsi kecil, tapi sering. Dan setiap malam, sebelum tidur, ia berbicara lembut pada janinnya. "Ibu dan kamu akan baik-baik saja ya." Dalam keheningan malam, Raffi memandang istrinya yang tertidur dengan tangan di perut. Senyumnya lembut, penuh rasa syukur. Ia tahu, perjuangan mereka belum berakhir. Tapi malam itu, keduanya belajar arti sebenarnya dari cinta dan kesabaran. 2 minggu setelah pulang dari rumah sakit, tubuh Sinta makin bugar. Mual masih ada sesekali, tapi tidak separah dulu. Pagi itu, ia dan Raffi berangkat ke klinik untuk kontrol pertama setelah perawatan. Di sepanjang jalan, Sinta tersenyum kecil. "Aku penasaran, Raff. Janin kita sekarang udah sebesar apa ya?" Di ruang periksa, dokter menyambut mereka dengan ramah. "Wah, wajah ibu sudah segar sekarang. Gimana? Muainya sudah berkurang?" Sinta tertawa kecil. "Masih kadang, Bu, tapi udah mendingan." Dokter mengangguk sambil menyiapkan alat USG. "Kita lihat ya. Bagaimana kabar si kecil hari ini?" Layar kecil di samping tempat tidur mulai menampilkan bayangan hitam putih. Dokter menggerakkan alat perlahan di atas perut Sinta. Lalu terdengar suara lembut, duk 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 duk. Cepat, ritmis, dan jelas. Bidan tersenyum. "Nah, itu dia, detak jantung bayinya, Bu." Air mata Sinta langsung mengalir. Tangannya menutup mulut, matanya tak lepas dari layar. Itu anak kita." Raffi menggenggam tangannya erat, ikut terharu. "Iya sayang, itu detak jantungnya, tanda dia kuat di dalam sana." Di ruangan itu, waktu seolah berhenti. Hanya suara detak jantung kecil yang mengisi keheningan. Suara yang sederhana, tapi begitu berarti. Suara kehidupan baru yang tumbuh dari cinta dan kesabaran. Dokter pun tersenyum, lalu berkata, "Ibu sudah melewati masa yang sulit. Sekarang fokus ya, jaga makan, istirahat cukup, dan tetap berpikir positif. Mual di awal kehamilan sering jadi tantangan. Tapi percaya deh, semua akan terbayar saat ibu mendengar tangisan pertamanya nanti." Sinta menatap layar USG sekali lagi. Ia tak menyangka, perjuangan muntah dan lemah kemarin berubah menjadi momen seindah ini. Dalam hati, ia berbisik, "Terima kasih ya Allah, sudah titipkan kehidupan kecil ini padaku." Waktu berlalu cepat. Kini Sinta sudah memasuki usia kehamilan 4 bulan. Wajahnya lebih segar, tubuhnya mulai terbiasa dengan perubahan hormon. Ia bisa kembali memasak, berjalan-jalan ringan,
dan tersenyum tanpa rasa takut akan mual. Di ruang tamu, aroma teh hangat mengisi udara. Tanda bahwa hari Herinia perlahan kembali normal. Kadang, ia duduk di depan jendela sambil mengelus perutnya, mengingat masa-masa ketika tubuhnya begitu lemah, ketika air putih pun terasa pahit. Kini, semua itu menjadi kenangan. Pelajaran bahwa setiap rasa sakit membawa arti. Bahwa di balik lelahnya seorang ibu, selalu ada kehidupan kecil yang tumbuh dengan penuh cinta. Raffi pun semakin siaga. Ia belajar membuat jus buah, memijat lembut punggung istrinya setiap malam, dan membaca buku tentang kehamilan. Aku nggak mau kamu sakit lagi, katanya lembut. Sinta hanya tersenyum. Aku juga belajar, Raff. Sekarang aku tahu, hamil itu bukan hanya soal fisik, tapi juga soal hati. Sinta mulai menulis jurnal kecil tentang perjalanan kehamilannya. Di halaman pertama, ia menulis mual, muntah, lemah, infus, tangis, semua adalah bagian dari cinta pertama seorang ibu pada anaknya. Ia ingin kelak, saat anaknya tumbuh besar, cerita ini bisa dibaca, agar ia tahu betapa besar perjuangan seorang ibu untuk kehidupan kecil yang ia bawa. Sore itu, Sinta menatap langit oranye dari jendela. Angin berembus pelan, membawa ketenangan. Di dalam perutnya, ada kehidupan kecil yang kini mulai bergerak lembut. Ia tersenyum dan berbisik pelan. Ibu janji akan kuat. Kita akan lewati semuanya bersama. Setiap ibu punya kisahnya sendiri. Ada yang mudah, ada yang penuh perjuangan. Tapi satu hal yang pasti, tak ada kehamilan yang sia-sia. Di balik rasa mual, lelah, bahkan air mata, selalu ada cinta yang tumbuh diam-diam tapi pasti. Jadi untuk semua calon ibu di luar sana, jika kamu sedang berjuang, jangan menyerah, tenangkan dirimu, percayalah pada tubuhmu. Dan ingat, kamu tidak sendiri, karena setiap detak jantung kecil di dalam rahimmu adalah bukti bahwa kamu luar biasa. Jangan lupa subscribe channel kami untuk info kesehatan lainnya.